Selamat datang. Li Jia Old Specialties. Siku babi dengan saus hanghong. Kobala. Apa yang kamu lihat? Kamu dengar nama hidangannya? Maksud kamu apa? Mau ke sana dan mencoba? Lupakan. Rumah mereka lebih berantakan daripada punyamu. Aku tidak akan pernah makan di tempat seperti itu seumur hidupku. Dengga. Ouyang. Jangan meremehkan orang. Rumah mereka tidak hanya tidak kotor dan berantakan, tapi rasanya. Salah satu yang terbaik di jalanan tua ini. Paman Lin sudah memasak. Lebih dari 1 dekade. Dia punya keahlian kelas 1 dan sangat baik hati. Kami berteman lintas generasi. Yang pakai kaos kuning adalah putrinya. Dia baru saja pulang dari belajar di luar negeri. Sekarang dia membantu ayahnya. Tapi, Dia adalah anak yatim. Dia diadopsi oleh Paman Lin. Mereka berdua sudah menjalankan toko ini di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. susah bagi mereka. Menurutmu, gadis ini terlihat begitu polos dan cantik? Kakak, selera kamu seperti apa? Selera aku? Bukannya kamu baru saja menatap sana? Lama sekali? Denggarja. Jangan berpikir untuk bersamanya. Kamu bisa mempertimbangkan siapapun kecuali dia. Boleh saja menemani kamu untuk memesan udang. Kakak, menurutmu selera estetik aku sama denganmu? Restoran dibuka di sini dan terjebak dalam estetik abad lama? Paman dan Bibi Wan. Ayo malam ya ayo kali. Ayo, Helen. Ayo, Baiklah. ayo santai saja. Paman Wang. Baik. Dunia berubah dengan cepat. Beberapa rasa lama dan toko lama akan menjadi sangat berharga. Bagi orang-orang, buat analogi, Jika dulu kamu sering makan di restoran saat masih kecil, tapi tiba-tiba suatu hari kamu menemukan toko ini hilang, dirubuhkan dan tidak bisa ditemukan. kamu akan merasa sangat kesepian, Kesepian ini, seperti tiba-tiba ditinggalkan oleh teman baik selama bertahun-tahun. Jadi, toko lama perlu mempertahankan rasa lama. duduk di toko lama dan menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik, Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. jadi orang yang datang makan di restoran lama Lijia kami. Semuanya tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa mungkin adalah masakan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan, Bawang putih segar. baik datang. Pawang Putih. Aku tidak mau yang sudah dikupas. Aku mau yang utuh. Baik. Kakak Tudung. Aku lupa beli bawang putih hari ini. Xiaoya. Pinjam 2 dari Paman Li. Baik. Tunggu sebentar. Baik, aku akan melakukannya. Maaf, aku akan segera kembali. Paman Xiaoli. Bisa pinjamkan aku 2 bawang putih? Yang belum dikupas. Lihat betapa sibuknya usahamu. Kamu bahkan kehabisan bawang putih. Tunggu, paman akan ambilkan untukmu. Oke. Apa? Kamu ternyata. Aku masih ingin bertanya padamu. Apa kamu mengikutiku sepanjang jalan? Aku yang mengikutimu? Aku sudah di jalan ini sejak kecil. Kamu lihat? Itu restoranku. Aku yang mengikutimu? Maaf. Kalian berdua saling kenal? Tidak.
Maya. Bawang putih yang kamu minta. Astaga, Paman Xiaoli. Terlalu banyak. Aku ambil 2 saja. Oke, masukkan semuanya. Jangan sungkan dengan aku. Hanya beberapa siung bawang putih. Uangnya sedikit. Aku dan ayahmu punya hubungan persahabatan antar generasi. Karena kamu memanggilku Paman Xiaoli. Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku memanggilmu Paman Xiaoli karena ayahku. Kamu benar-benar pikir kamu pamanku? Bagaimana bisa kamu punya paman yang masih muda seperti ini? Terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi? Aku mengambil koper dengan wanita ini. Di pesawat saat pulang dari luar negeri. Dia datang ke perusahaanku dan menanyakanku. Aku heran. Bagaimana bisa aku bertemu dengannya di mana-mana? Kalian berdua masih punya takdir seperti ini. Takdir apa? Tidak heran kamu tadi lama melongo di sana. Kenapa tidak bilang dari tadi? Takdir apa? Kamu belum lihat momenku? Paman Xiaoli, Maya, ada apa? sebagai terima kasih karena meminjamkan bawang putih, aku memberimu semangkuk udang karang. Rahasia yang mau. Kalau kurang, aku akan minta ayahku memasak lebih banyak. Siapa yang menyuruhmu makan? Bukannya kamu bilang makan apa saja yang kamu mau? Aku minta Paman Xiaoli makan apa saja yang dia mau. Aku tidak memintamu. Kamu memberikannya kepada Paman Xiaoli. Dan aku adalah temannya. Jadi dia pasti akan memberikannya padaku. Benar kan, Paman Xiaoli? Di mana pengawalmu? Bukankah kamu selalu punya pengawal? Jadi kamu tidak bisa pulang. Aku lihat kamu mengurus banyak hal. Apa urusanmu dengan pengawalku ada atau tidak? Ini pasti bukan urusanku. Tapi koperku adalah urusanku. Karena pengawalmu tidak mengikutimu. Aku akan pulang bersamamu untuk mengambil kopernya. Bukankah sudah kubilang? Aku akan menghubungimu. Saat aku dapatkan koper itu. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Berhenti. Kamu akan menghubungiku. Saat kamu dapatkan koper itu. Jadi kopernya tidak bersamamu. Lalu di mana kopernya? Aku beritahu kamu, Ouyang. Semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan isinya. Sangat penting bagiku. Jika kamu berani kehilangan kopernya. Apa? Apa yang kamu mau? Oh, pukul. Ayo. Pukul aku, pukul di sini. Ayo. Mungkin kamu tidak tahu tentang beberapa video di kopermu. Tapi aku sudah membuat cadangannya. Tidakkah kamu ingin semua orang di dunia melihat beberapa orang dipukul dan menangis? Siapa yang menangis? Aku beritahu kamu. Jika kamu berani mengirim videonya, jangan pernah berharap dapat kopermu seumur hidup. Kalian berdua, hari ini panas. Sinengla. Kalian berdua adalah temanku. Bagaimana kalau memberi aku muka setelah Ouyang makan udang karang? Bisakah kita ngobrol dengan baik? Karena kamu adalah teman Paman Xiaoli, maka aku akan beri muka untuk Paman Xiaoli. Tapi aku ingin minta surat keterangan dari Paman Xiaoli. Ouyang harus segera mengembalikan koper Lin Maya. Kalau tidak, aku akan unggah videonya. Oak. Paman Xiaoli bersaksi. Ouyang, Kembalikan koper Lin Maya pada. secepat mungkin. Oak, Maya. Sebelum Ouyang mengembalikan koper padamu, tolong simpan video ini dan jangan sampai bocor. Kasih muka untukku saja. Oak, Oke. Aku percaya padamu, Paman Xiaoli. Aku akan tunggu teleponmu. Terima kasih untuk udang karangnya. Makan saja sesukamu. Kalau kurang, ayahku akan masak lagi untukmu. Aku tidak bisa makan benda aneh itu. Masalahnya adalah, apakah dia benar-benar menonton videomu? bakso ini baru digoreng? Jangan sampai dingin. Makan sekarang. Kakak Tudou. Oh, kamu mau apa? Halo. Rapatmu sudah selesai?
Ayo makan malam bersama. Aku pesan restoran barat. Ngapain ke restoran barat? Mahal banget. Pulang saja makan di rumah. Akan kayak masak tuh. Udang rebus favoritmu. Telur dadar daun bawang dan udang talam pedas. Aku sampai bilang, siap ya? Sebotol bir untuk Mea Beşinci. Oke, aku tutup teleponnya. Aku harus kerja. Aku tunggu kamu pulang. Kamu makan dengan senang? Bagus sekali. Bagaimana kalau aku pesankan 2 lagi untukmu? Cukup. Aku sudah kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini tambahannya. Paman. Siazhe sudah datang. Cepat masuk. Kamu sudah kembali. Koper kamu. Kopernya aku. Kenapa kopernya aku ada di sini? Oh, yang ini tidak bisa diandalkan. Dia kasih kopernya ke kamu tapi tidak ke aku. Dia main-main dengan aku? Aku harus cek. Semua informasi dan dokumen-dokumenku ada di dalam koper itu. Yang paling penting adalah buku harianku juga ada di dalamnya. Yang paling penting dari semuanya adalah koper itu diberikan oleh Siu. Aku tidak boleh kehilangan itu. Lihat dia. Seperti anak kecil. Ayo makan. Makan sekarang. Koper ini aku tinggal di sini. Tidak apa-apa. Hey Car. Anak laki-laki yang baru saja menyeret koper dan lewat adalah pacarnya Meia. Mereka tumbuh bersama dan sama-sama yatim piatu. Aku tahu. Jenze, bekerja di departemen penjualan perusahaan kita. Mereka memiliki cinta yang mendalam selama 20 tahun. Chen Zhe bekerja di perusahaanmu. Dan dia adalah karyawanmu. Ini favorit kamu. Lobster patties. Bagaimana rasanya? Terima kasih, Paman. Paman, ayo makan. Jangan masak lagi. Kamu makan dulu. Aku masih harus masak 2 meja lagi. Jangan tunggu aku. Kamu lapar. Yang paling aku khawatirkan adalah kamu hanya tahu rapat. Dan tidak makan dengan baik sehingga perutmu sakit. Tapi hari ini aku bisa melihatmu makan. Aku lega. Aku kasih tahu. Hidangan ini dibuat oleh ayahku. Dengan begitu rajin dan aku menatapnya. Udang ini tidak enak jika sudah dingin. Dan telur orak-arik daun bawang favoritmu. Ini favoritmu. Maya. Ikut aku, ada yang ingin kubicarakan. Apa? Eyo. Ayah, biarkan aku bicara dengan Siaze. Kami akan segera kembali. Oh, Apa yang ingin kamu katakan padaku? mari duduk dan bicara.
Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan padaku? Katakan sekarang juga. Sebenarnya, aku selalu merasa itu tidak terlalu nyata ketika aku melihatmu. Karena orang lain mungkin telah mengubah rambut mereka atau mengganti pakaian mereka di mataku. Tapi kamu berbeda. Kamu terlihat sangat mirip dalam ingatanku. Bagaimana penampilanmu saat berusia 5 tahun? Bagaimana penampilanmu saat berusia 7 tahun? Bagaimana penampilanmu saat berusia 10 tahun? Sudah 20 tahun, Lin Meya. Aku selalu merasa berhutang terima kasih padamu. Kamu membuatku kesal. Apa yang harus kamu ucapkan terima kasih padaku? Kalau begitu aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah bersamaku selama 20 tahun. Bukankah teman ini meminta lamaran? Benarkah? Dia terlalu tidak berpikir panjang. Untuk melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kami masih sendirian, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung bertemu denganmu. Aku memiliki tempat ini setelah aku bertemu denganmu. Apakah kamu lelah? Tidak, Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Ya, aku mau. Ayah. Chandri bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan saat aku sudah tua. oh baiklah. Kemarilah sekarang. Lobster pedas sudah matang. Cepat. Lobster pedas. Datang. Tepat di jalan ini. Kamu sudah menungguku. Dalam hujan dan angin selama bertahun-tahun. Menungguku untuk makan bersama. Menungguku setelah sekolah dan kerja. Jadi aku selalu berpikir, Aku harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. terima kasih telah memilihku. Sebagai orang yang kamu cintai. Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Tidak, tidak. Bukan kalimat ini. Kamu membelikan cincin untukku. Ini kacamata kecil yang kamu berikan padaku. Sebelum aku pergi ke Eropa. Meya, 20 tahun. Kamu sangat baik. Paman baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Makanannya sangat enak. Tapi Meya, sinak apapun makanannya. Aku sudah bosan selama 20 tahun.
Aku kembalikan padamu sekarang. Karena aku merasa tidak pantas. Cari seseorang yang layak. Lupakan aku. Jangan pergi. Jadi ini putus? Apa yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Maya, Kamu menjemputku di bandara kemarin. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Aku tidak ingin putus denganmu. Di mana aku tidak baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini terlalu berlebihan. Aku akan lihat. Dasar brengsek. Chen He. Chen He. Jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Chen He. Maya, Kamu terluka? Kan? Kamu baik-baik saja. Kamu terluka? Mengejar mobil, kamu gila? Paman Li, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihat keadaanku sekarang. Oke. Aku tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan menangis.
Paman Li, bisakah kamu mengantarku ke gedung internasional Fanghua B1707? Yang di jalan Fanghua itu. Masa mudaku. Semua sumpah berapi-api kita. Dan keyakinan yang kujaga. Semua meledak pergi dengan tiba-tiba bersama mobilnya. Saat dia pergi. Pada saat itu, semua cahaya di dunia padam. Aku kehilangan semua perasaan dan persepsiku. Tanpa arah, tanpa petunjuk, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan, aku tertinggal di zona kosong dan menjadi mayat hidup, menunggu di satu tempat untuk dikeringkan lalu dihancurkan. Tapi tidak akan pernah ada Chen Zhe yang datang menyelamatkanku. Meinem Pellen. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Aku bilang harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Tapi ini bukan tempatnya. Masih banyak yang ingin kukatakan. Aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Aku harus memberitahunya. Maya, kamu tahu kami berbohong demi kebaikan, kan? Perkiala. Kamu tidak ingin dia melihatmu. Dalam kondisimu sekarang, aku mau minum lagi. Kamu akan mabuk. Aku bisa buatkan minuman tanpa alkohol. Tidak. Aku mau yang beralkohol. Banyak alkohol. Aku kuat minum. Tolong, Paman Li. Sering datang ke sini tidak berarti apa-apa. Tidak, ini sangat berarti. Ayo. Sekali lagi. Terima kasih. Sudah cukup untuk hari ini. Paman Li, kita di mana sekarang? Selamat datang di klub tarungku. Klub tarungmu? Ini klub tarungmu?
Kenapa tidak boleh milikku? Astaga, aku sama sekali tidak tahu. Lebih tepatnya, dia bos di sini. Tapi selain tempat ini, banyak klub olahraga kompetitif terpadu. Basket, sepak bola, bisbol, berenang, golf, semua ada di sini. Sebut saja. Oh ya, dan ada hotel. Sialan. Dia sudah minum semua ini. Kamu tidak boleh tanya, selama dia minum, akan pulang selama tahun. Masalahnya, aku tidak pernah minum bersamanya. Apa? Aku paling benci ketika orang menyentuh kepalaku. Dan aku paling benci ketika orang berkeringat banyak. Ini tempat latihan biasa kamu. Untuk menerima pukulan, Jangan cari masalah. Kami berdua baru saja menyelamatkanmu. jangan bilang hanya padaku. Baru saja. Aku masih bilang ke ayahku. Aku sedang bersandar dengan Xiaze. Jujur saja, kamu benar-benar tidak perlu merusak hatimu sebegitu parah untuk seorang pria. Itu pemborosan hidup. Kamu tahu apa itu hidup? Ketika aku di panti asuhan, aku selalu dibuli oleh anak laki-laki. Karena aku lemah. Xiaze yang selalu melindungiku. Setiap kali aku dibuli, dia selalu berkelahi dengan orang lain. Untukku. Dan dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Meskipun dia babak belur. Ketika kami masih kecil, masih waktu itu, aku benci makan lemak. Jadi aku memuntahkannya dan memegangnya di tanganku. Setiap makan, jika Xiaze melihat, dia akan berlari ke arahku dan mengambil lemak itu, memasukkannya ke saku sendiri. Sakunya selalu berminyak, dan guru kami sudah sering menegurnya karena itu. Tapi dia tidak kesal sama sekali. Dia hanya tersenyum setiap kali melihatku. Dia akan tersenyum, kamu tahu, seperti seorang pahlawan. Dan hari itu, hujannya deras. Sangat deras. Dalam perjalanan pulang, sepatuku basah kuyup. Itu Chen Ze. Chen Ze memberi sepatunya padaku. Jadi aku punya sepasang sepatu kering untuk dipakai. Pembohong. Pembohong. Aku akan ke Fanghua International Gedung B. B. Ini bukan Fanghua International Gedung B. Jangan tarik aku. Siapa yang menarikku? Jangan hentikan aku. Lepaskan. Kalian semua lepaskan aku. Oh Uyang, ayo. Ayo tangkap aku. Tangkap aku. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Xiaze, aku mencintaimu. Aku tidak bisa putus denganmu. Xiaze? Xiaze, kamu di mana? Xiaze, Chen Ze tidak seperti aku. Dia tidak punya ayah yang membawanya pulang. Tapi dia melakukan semuanya sendiri. Sejak kecil, semuanya. Jika kamu mencintaiku, kamu akan datang mencariku. Kamu akan tahu itu. Aku hampir mati. Hari ini, kita putus. Tanpa alasan yang jelas. Aku benar-benar tidak tahu. Dia tiba-tiba putus denganku. Tapi begitu aku menutup mata, yang kupikirkan hanya sisi baiknya. Aku tidak bisa bertahan jika putus dengannya. Jika kamu mencintaiku, kamu akan datang mencariku.
Kamu akan tahu itu. Aku hampir mati. Showerway. Apa kamu pikir ibumu menyedihkan sekarang? Showerway. Jangan khawatir. Aku berjanji akan memberimu masa depan yang indah. Tapi jangan ikuti jalanku dalam hidupmu. Jangan pernah percaya kata-kata manis itu. Dan jangan pernah memilih pria yang serakah buta sebagai suamimu. Seumur hidupmu. Ibu, tolong. Aku ingin ibu hidup lebih bahagia. Aku ingin ibu berhenti berkeliaran antara masa lalu dan kenyataan. Dan berhenti mabuk setiap hari seperti pemain biola. Ibu, aku mohon. Ersikaplo realistis. Bisakah ibu melakukannya? Ibu, pelan-pelan. Showerway. Camarilla. Duduk. Ayah. Ibu bertemu beberapa teman malam ini. Jadi dia agak mabuk sekarang. Aku tidak tertarik dengan ini. Aku ingin meminta beberapa informasi. Tentang penjualan. Di kota-kota tingkat 2. Dari rantai retail makeup kita. Ayah, kakak. Kalian semua sudah bangun. Oh yang, Camarilla, Ao. Aku sedang mendiskusikan beberapa bisnis dengan kakakmu. Kamu harus bergabung dengan kami. Baiklah. Aku baru saja bertanya kepada kakakmu tentang penjualan. Di kota-kota tingkat 2 dari rantai retail makeup kita. Debat kita mengalami kerugian besar. Ayah. Tidak ada yang mau beli produk kita sekarang. Mereka mau bisnis online. Dan mendapatkan paket mereka langsung di rumah. Sangat nyaman. Jika aku bilang, rantai retail bisnis kita itu. Seharusnya semua ditutup. Lalu apa pendapatmu? Tentang penjualan online, Ya, menurutku. Ayah, 2 tahun lalu aku sudah punya proposal untuk menyetop rantai riddle. Di kota-kota tingkat 2, sudah melakukan survei pasar yang detail. Dan punya rencana spesifik. Tapi kamu menolaknya. Tahun lalu, aku usul lagi ide ini. Dan minta perhatian serius untuk penjualan online. Tapi kamu tolak lagi. Soal penjualan online, kita sudah buat skema detail. Masih ingat? Ya. Aku tahu aku salah putuskan ini. Tahu nggak? Akan aku serahkan. Deskivi kok kalian berdua. Kalian berdua bikin. Skema penjualan online bersama. Cepat ya. Baik, istirahat dulu. oke. Papa, aku tidur dulu. Dah, Dik. Tidur sana. Papa. Kan aku bisa handle sendiri. Ini, Showerway. Aku harap adikmu Bisa belajar darimu. Bantu dia sedikit ya. Oak. Oak. Aku paham. Papa, istirahat juga ya. Aku ke atas tidur.
Kamu sudah bangun. Paman Li? Aku di rumahmu? Kita di hotel. Kamu mabuk berat semalam. Gak bisa dibangunin. Ya udah dibawa ke sini. Tapi jangan khawatir. Semalam aku tidur di kamar sebelah. Kayak nyala peja. Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku tunggu di bawah. Ya. Bohong. Bohong. Ini bukan gedung Fanghua International. Ulang lagi. Aku tidak ingin putus denganmu. Kakak. Hei, Kak. Kopi. Aku sedang datang ke sini. Dia datang untuk menawarkan kopi ini. Aku menyuruhnya untuk memberikannya padaku. Karena aku bermaksud datang padamu. Sekali lagi, aku yakin banyak. Dan aku tidak perlu memakai sepatu tinggi. Jadi aku lebih cepat darinya. Kenapa kamu di sini? Kakak. Aku sudah memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam. Tolong jangan dengarkan ayah kita. Kamu bisa menanganinya sendiri. Kurasa lebih baik aku tidak ikut campur. Aku tidak ingin membawa masalah untukmu. Jika ayah bilang dia ingin kamu mengikuti program ini, pasti ada alasannya. Kamu lakukan saja apa yang dia minta. Kak, jangan marah pada ayah. Jelas-jelas, ayah sudah menjadi dinosaurus. Dia tidak akan pernah punya visimu, kan? Dia hanya malu untuk mengakui bahwa segalanya sudah menjadi seperti yang kamu prediksikan. Dia hanya ingin keluar dari situasi sulit. Tadi malam, dan aku kebetulan ada di sana. Jadi aku dimanfaatkan. Bahkan jika dia bilang ingin kamu mengajariku tentang program ini. Tapi kamu tahu aku. Aku hanya orang awam dalam hal ini. Itu lama bagimu untuk mengajariku, Desa. Aku benar-benar bisa melakukan sesuatu. Departemen makeup sudah tutup juga. Kamu punya masalah lain? Jika tidak, pergilah ke departemen penjualan untuk mengambil survei pasar tentang kota-kota tingkat 2. Dan lihatlah dengan seksama. Haruskah aku meminta mereka untuk manajer di departemen penjualan? Jah, Kamu paham. Oh ya, Kak, satu hal lagi. Nah, teba apa yang aku lihat tadi malam? Aku menyaksikan seluruh prosesnya. Chen Ze mengembalikan koper. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Meia itu gila. Aku dan Lidong yang menyelamatkan situasi. bagaimana? Kebetulan sekali. Kedai makanan Lin. Tepat di seberang restoran Lidong. Saat itu aku sedang makan bersama Lidong. Pokoknya, aku sedang kalau Chen Ze dari divisi penjualan itu benar-benar brengsek. Dia langsung mendorong gadis itu sampai jatuh. Lalu masuk mobilnya dan kabur. Meninggalkan gadis itu menjerit-jerit dan mengejar mobil itu. Jerit-jerit. Adegan itu, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Semua orang di sepanjang jalan melihat. Dia merasa malu. Dan meminta Lidong dan aku untuk bawa pergi. Dan merahasiakan ini dari ayahnya. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kan? Berapa lama kamu mau duduk di sini dan ngomong sampah? Aku akan menghilang sekarang juga. Seketika.
Nona Lin, silakan lewat sini. Silakan duduk, Nona Lin. Terima kasih. Kamu pasti lapar. Makanlah sedikit. Paman Li, maafkan aku. Tadi malam itu karena tadi malam kamu tahulah. Dan dengan minuman yang aku minum, aku tidak bisa mengendalikan suasana hatiku. Apalagi tingkah lakuku. Aku telah membawa masalah besar untukmu dan temanmu Aoyang. Aku tahu semuanya. Aku tidak bermaksud begitu. Dan aku benar-benar merasa canggung. Aku janji, ini tidak akan terulang lagi. Enak tidak? Enak. Ini enak. Paman Li, aku sangat ketat dengan kue. Tapi yang ini benar-benar enak. Kamu bisa makan lebih banyak. Jangan sia-siakan sarapan enak ini. Oh ya, Paman Li. I'd like to ask you for a favor. Please don't tell my dad about what happened last night. He has hypertension. I don't want to make him worries. You are wondering why your dad didn't send you any message or give you any call since you didn't go home the whole night? How do you know? Because I called him last night. Apa did kamu say? I said you were drunk and become obstreperous. Are you serious? I'm Joukun. Uncleli, please say don't make joke like this. Easy. I told your father. I've invited you and Chen Jia to my club. It was too late, so I asked you to stay for the night. But I've made this clear. You and Chen Jia would share 2 different rooms. Will that do? Uncleli, you are so considerate. Terima kasih. No problem. No matter how home it is, you have to eat well. Your mood will do no good to your body. Tidy up your mood, finish your breakfast. I'll take you to Chunja later. Any problems you have, you could ask him directly. Un. Kick him. Besar. Go fix it. Document emergency. For me. Don't make phone call. Go to get him. Okay, Terima kasih. Monsieur. Oh, I want to tell you something. What? Could you please stop saying thanks to me?
When you are giving me any arrangement, apapun yang kau minta aku lakukan, adalah tugasku. Jika kau telah mengucapkan terima kasih padaku, aku akan merasa tidak enak. Ini juga tugasku untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Silakan. Tentu. Paman Li, hotel itu milikmu? Ya, Kalau begitu, semua yang ada di hotel itu juga milikmu? benar. Jangan bilang padaku bahwa lapangan golf dan klub berkuda yang baru kita lewati juga milikmu. Ya, semuanya milikku. Pantas saja. Aku mengerti. Mengerti? Tentang apa? Dulu aku merasa aneh dengan toko lamamu karena tampilan depannya sangat tua. Tapi peralatan di dalamnya semua berkelas bintang 5. Aku khawatir padamu. Bagaimana kau bisa menutupi biayamu dengan harga serendah itu? Sekarang aku mengerti. Tapi ini aneh. Kenapa kau melakukan ini? Kau ingin tahu? Toko Lama Li adalah toko pertama yang didirikan oleh kakekku. Dia membangun dari nol. Saat memulai bisnis, dia bercerita padaku. Sangat sulit. Bisnis bisa bertahan hanya karena dukungan teman-teman dan tetangganya. Kemudian, bisnisnya semakin membaik dengan perkembangan yang sukses. Bisnis keluarga ini telah menjadi perusahaan terkemuka di industri perhotelan. Kami mengajarkan ibu dan anak yang tidak berterima kasih. Tidak peduli berapa banyak mereka dapatkan. Uang yang kita dapatkan harus menjadi balasan untuk seluruh masyarakat, untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi, toko Tua Li memiliki peralatan terbaik, tetapi harga yang paling terjangkau. Sekarang kamu mengerti? Wow, kakekmu benar-benar terhormat. Meseklah. Tuan Chen, Tuan Ou meminta kamu untuk pergi ke kantornya. Tuan Ou yang mana? Ouyang, Junior Wu. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Paman Li, maaf membuatmu menunggu. Ini kopimu. Aku juga dapat satu. Terima kasih. Masuk ke mobil. Ini pemain yang bagus. Xuanu, kamu mencari aku? Ya, aku dengar bahwa penjualan departemen makeup kita di kota-kota tingkat 2 dalam beberapa tahun ini tidak cukup baik. Ya, itu benar. Aku ingin kamu membersihkan survei pasar dari rantai retail di kota-kota tingkat 2 dalam beberapa tahun terakhir. Dan skema perkiraan penutupan. Dan berikan satu salin padaku. Bawa ke sini. Tentu, aku akan segera melakukannya. Tunggu, tunggu, tunggu. Masalah lain? Tunggu sebentar, aku harus mematikan ini. Mari kita ngobrol tentang hal yang tidak penting. Duduk. Silakan duduk.
Apa yang ingin kamu katakan? Tidak. Ya, aku. Aku hanya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya penasaran. Aku bertanya-tanya. Lihat. Kamu memiliki hubungan 20 tahun dengan Lin Meiya. Dia sangat mencintaimu. Dan menurutnya, kamu juga mencintainya sebanyak itu. Cinta ini bisa membujuk gua. Kenapa kamu ingin putus dengannya? Tanpa alasan yang jelas? Tuan Wu ini. Sepertinya ini urusan pribadiku. Tidak perlu dibahas. Kamu selingkuh? Kalau boleh aku bilang, Lin Meiya bukanlah wanita yang jelek. Dan dia baik hati. Soal kepribadiannya, dia juga tidak punya kekurangan besar. Hanya sedikit bodoh. Yang, menurutku, tidak berbahaya. Oh, dia tidak terlalu kaya. Jadi kamu disokong oleh wanita kaya? Tidak mungkin. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Tuan Wu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Aku sudah putus dengan Lin Meiya. Tanya saja padanya, maka kamu akan tahu. Tapi aku tidak yakin. Apakah dia masih ingat? Dan satu hal lagi, kurasa cara kamu putus dengannya sangat menjijikan, sangat menyebalkan. Siapa yang melakukanku? Dosa desa. Dan kabur dengan mobil sendiri? Itu pengecut. Kamu benar. Aku hargai perhatianmu. Kamu, jangan seperti ini. Aku tidak peduli padamu. Aku sangat tidak suka padamu. Jadi jangan berterima kasih padaku. Cukup. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih, Paman Li. Kamu punya nomor dan WeChat-ku. Hubungi aku kapan saja jika butuh. Aku seharusnya menawarkan bantuan. Oh, Terima kasih. tidak apa-apa. If I book you, your favorite coffee. I called you yesterday evening. Your phone was turned off always. Even your phone is turned on today. You did not answer my calls. I sent your WeChat messages. Yet, you did not reply me. I have to come over to see you. Trust me. I don't want to bother you. I was not intend to intrude your office. And your colleagues would not see me as well.
I planned to stay at a place. Hello, I see. Waiting for you. Did I explain clearly yesterday? No. It was my fault. I did not give you enough private space. But I promised that I will mend my wrongdoings. Can you give me one more chance? I promise I will not be same as before. How did Ouyang learn about yesterday's matter? I'm asking you. Appa, did Ouyang know? Yeah. Yesterday, I felt let down. When I was chasing your car, Uya and Uncheli helped me up. I was in bad shape then. And he did not want my dancing me like that. So, he asked them to take me away. I wanted them to take me looking for you. But I was taken to a fighting club. This is the matter of us. Can we settle by our own? Why did you tell Ouyang? Do you know that? Dia adalah bos saya. I work for him. Look at what you did. You told him all about this. Bagaimana can I work for him anymore? What is your intention? Really? I don't want no. Apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak ingin bersamamu. Gadis bodoh. Tidak baik minum kopi. Saat kamu sedang sedih. Minum kopi terlalu banyak. Akan membuat saraf otakmu tegang. Mempercepat aliran darahmu. Dan memperkuat kerja jantung. Ini akan meningkatkan beban pada jantungmu. Jika itu menyebabkan aritmia jantung, kamu bisa mati dalam kasus terburuk. Nona, kamu tidak ingin mati di sini, kan? Aku ingin bicara denganmu. Masuklah. Bicaralah. Waktunya pulang kerja. Dia ingin memberitahukan sesuatu. Dan tidak ingin kamu tahu, mengerti? Oak. Bisa mulai sekarang? Pertama, terima kasih telah membantuku. Kemarin,
Kedua, aku juga ingin minta maaf. Aku membuat masalah karena mabuk tadi malam. Tapi, kenapa kamu memberitahu Chen Ze semua yang aku katakan saat mabuk? Kenapa kamu memarahi Chen Ze? Aku putus dengannya karena kesalahanku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Ini semua salahku. Aku tidak berbuat baik. Aku tidak bijak. Kenapa kamu memarahinya? Kemarin, aku mabuk, dan aku tidak tahu apa yang aku bicarakan. Aku datang menemui Chen Ze hari ini. Aku ingin memintanya untuk memaafkanku. Tapi dia bilang tidak ingin bersama dengan orang bodoh. Aku orang bodoh. Kenapa aku mengungkapkan semua hal tentang kita padamu? Ya Tuhan. Kenapa sih ada gadis bodoh seperti aku? Kamu adalah bosnya. Aku membicarakan keburukannya padamu. Kamu pasti akan memarahinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mendengar saat kamu memarahinya. Dan dia juga tidak bisa membela diri. Lin Mei ya. Aku pikir kamu bukan hanya idiot, tapi juga bodoh. Tidak peka, kurang akal. Lamban. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu sangat benar tentang ini. Aku benar-benar tidak berguna. Aku sangat tidak berguna. Aku bukan apa-apa bagi Chen Ze sekarang. Tolong. Tolong jangan membenci Chen Ze karena aku. Dia benar-benar staf yang hebat di perusahaanmu dan bekerja keras setiap hari. Dia lembur setiap hari dan tidak mengeluh. Tolong jangan marah padanya karena aku. Ini semua salahku. Aku bodoh, lamban, dan kurang akal. Tapi, ini adalah urusan kita. Aku sangat berharap ini tidak akan memengaruhi pekerjaannya. Aku juga berharap kamu tidak salah paham padanya. Dia benar-benar staf yang baik. Tenanglah, tolong. Bisakah kamu tenang? Ayo, santai, ya. Silakan duduk. Santai, oke? Kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu, ya. Setiap masalah ada solusinya, oke? Maaf mengganggu. Aku harus pergi. Halo, Hello, Ibu, Ibu. aku mengerti. Oke, aku mengerti. Ya, calon kakak iparku datang menemuiku. Kudengar kau meminta laporan departemen penjualan. Kalau begitu, periksa dengan teliti. Sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa. Bisaka kau diam? Ada apa? Kau tidak sadar? Oke, aku akan diam. Ada apa? Aku tidak boleh menemuimu kalau tidak ada urusan bisnis? Ya. Aku membawa Lin Mei ke sini untuk menemui pacarnya. Lalu mampir ke kantormu. Cukup, Presiden. Kau mengirim gadis ini padaku? Gadis macam apa ini? Kenapa tidak kau kirim dia ke Fanghua International Tower langsung? Kenapa tidak kau lakukan itu? Kau yang minta.
Ya, tidak bercanda. Kau akan berkencan dengan adikku malam ini? Menjadwalkan tanggal pernikahan. Kau tahu, Ya, aku mengerti. Kakak ipar, semoga berhasil. terima kasih, kakak ipar. Masuklah. Ayo Lidong. Ayo. Tuan ou Curaza. Kita akan memiliki banyak peluang kerjasama di masa depan. Menyuratku. Pernikahan kedua anak ini adalah yang terbaik. Kita menjadi satu keluarga sejak saat itu. Ya, kau benar. Jah, aku sudah meminta untuk memilih tanggal pernikahan mereka. Atau Oktober kalender lunar. Tanggal itu memiliki simbol bagus, kesuburan dan kerutuhan. Bagus. Kita punya beberapa bulan untuk mempersiapkan pernikahan ini. Kita punya cukup waktu untuk mengerjakannya. Ayo, minum lagi. Perselang. Perselang. Hai, Li Zhong. Bagus. Hebat. Ayah dan ibu. Paman dan bibi. Bolehkah saya mengatakan sesuatu tentang pernikahan? Oh Rui dan saya? Dari awal, Oh Rui dan saya tidak mengungkapkan pendapat kami sendiri secara terbuka. Saya yakin orang tua bisa melihat bahwa Oh Rui dan saya seperti yang dilakukan pasangan lain. Dari sisi saya, seperti biasa, saya menganggap Oh Rui sebagai adik perempuan saya. Saya yakin dia juga melihat saya sebagai kakak laki-laki yang baik. Bisakah kita dengan baik menghindari menggunakan pernikahan tanpa cinta untuk menyatukan dua keluarga bersama? Lagi pula, kita hidup di era baru dan masyarakat modern. Saya yakin dua keluarga bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan jika saya tidak menikah dengan Oh Rui, saya yakin kedua keluarga akan bekerja dengan ramah dan kompak. Dan kita masih bisa menjadi satu keluarga. Saya ingin tahu apakah semua tujuan saya, ayah, ibu, paman, bibi, dan Oh Hui. Bukankah begitu? Lidong, saya mengerti poin Anda. Namun, saya pikir cinta bisa dibangun terkadang. Bagaimana menurutmu? Kamu bisa hidup tanpa cinta. Beberapa pasangan hidup bersama seumur hidup dan tidak ada cinta di antara mereka sama sekali. Tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan mengorbankan cintanya. Dia tidak punya penyesalan. Oh Rui, apa yang kamu bicarakan? Paman, bibi. Kalian cukup jelas bahwa saya bukan anak kandung ayah saya. Itu tidak penting baginya sama sekali. Jika saya menikah untuk keuntungan atau untuk cinta, itu tidak berarti apa-apa baginya. Jika ada seseorang yang aku cintai, atau seperti apa kehidupan yang aku idamkan, kurasa tidak ada yang peduli juga. Santai saja. Hook. 1, 2. Bagus. Oh Yang. Bagus. Terima kasih. Telepon dari presiden. Ayah, Apa yang sedang kamu sibukkan?
Aku di kantor. Kamu belum pulang kerja. Aku akan datang menemuimu nanti. Oke. Sampai jumpa nanti. Sial. Aku harus kembali ke kantor sebelum ayahku tiba. Ayo pergi. Berapa lama ayahku akan tiba? Sekitar setengah jam lagi. Setengah jam? Bisakah kita sampai? Ya, jika kita mengambil jalan pintas. Bagaimana latihanku hari ini? Lawanmu jelas lebih unggul dalam postur dan berat badan. Kamu sebaiknya mencoba pertarungan di tanah daripada strategi menyerang. Strategi terakhirmu sudah benar, tapi teknik cekikanmu belum cukup baik. Dia punya kesempatan untuk melepaskan diri dengan mudah. Sudah berapa lama kamu melayani ayahku? Akan 9 tahun sampai akhir tahun ini. Lama sekali. Lalu mengapa kamu tidak melayaninya? Dan datang kepadaku? Itu bukan pilihanku. Kurasa presiden punya rencananya sendiri. Sebenarnya, dia sering menyebutkan tentangmu. Tidak ada yang lain. Hanya seorang anak yang tidak berguna. Kamu terlalu banyak berpikir. Presiden akan tahu di depanku. Percaya atau tidak, dia benar-benar peduli padamu. Ya. Lagi pula, kamu bekerja untukku. Dan tidak bisa diabaikan. Bagaimana kalau kamu melatihku? Aku akan membayarmu. Bagaimana menurutmu? Lebih cepat. Presiden, apakah dia ada di dalam? Ayah, aku mengikuti instruksimu. Dan memeriksa status toko rantai. Dari kota tingkat 2. Kembali ke tugasmu. Aku datang untuk menemuimu dan duduk sebentar. Katakan yang sebenarnya. Berapa lama waktu yang kumiliki? Aku tidak bisa memastikannya. Bisa sampai 1-2 tahun. Atau hanya 1-2 bulan. Bagaimanapun,
buat dirimu bahagia. Aku menyarankanmu untuk mengesampingkan pekerjaanmu dan berkeliling dunia dengan istrimu. Mungkin itu akan membantu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayah, apakah makan mamu tidak menyenangkan? Mungkin aku terlalu tua. Aku merasa kesepian kadang-kadang. Ada Pepeda. Ketika orang tua masih hidup, kamu masih bisa merindukan rumah. Ketika orang tua meninggal, kamu hanya bisa mempersiapkan kuburanmu. Aku selalu bertanya pada diriku sendiri, apakah Tuhan menghukumku untuk kesalahan-kesalahan yang kulakukan ketika aku masih muda dan aku hidup sendirian di sisa hidupku. Ibumu minum setiap hari. Adikmu memperlakukanku terlalu sopan. Dan kamu selalu keluar. Sepertinya semua orang mencoba menghindariku. Rumah ini sangat dingin. Aku sering mengingat hari-hari ketika kamu masih kecil. Aku pulang kerja cukup larut. Dan kamu sering menyelinap ke kamarku, menyentuh kepalaku dan tanganku. Kamu selalu khawatir apakah aku demam. Itu sangat menyenangkan. Kamu tidak tahu betapa menggemaskannya dirimu. Nah, Ayah, apakah kamu baik-baik saja? aku tidak punya waktu untuk bersamamu karena aku sibuk mencari uang dan bersosialisasi. Maaf, Nok. Oh Yang. Aku hanya berharap kamu tidak berkeluyuran lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan perusahaan. Aku harap kamu akan berbicara denganku jika ada sesuatu yang ingin dibagikan. Jika kita tidak melakukan hal lain, kita bisa duduk bersama dan minum teh melamun. Itu semua baik bagiku. Kamu adalah harapanku satu-satunya. Hanya kamu, Nok. Ayah, aku sebelumnya tidak tahu apa-apa dan selalu melawanmu. Aku tidak akan berkeluyuran lagi. Belajar. Sekarang mengurus urusan bisnis perusahaan. Bagaimana menurutmu? Baiklah, kembali ke pekerjaanmu. Aku harus pergi. Jangan bekerja sampai larut. Ayah. Tidak ada. Aku pikir cinta bisa dibangun kadang-kadang. Kamu sangat tahu bahwa aku bukan anak kandung ayahku. Itu tidak penting baginya sama sekali jika aku menikah untuk keuntungan.
atau untuk cinta. Itu tidak berarti apa-apa baginya. Jika ada seseorang yang aku cintai, atau jika hidup adalah yang aku inginkan. Halo. Kamu di rumah? Tidak, aku di perusahaan. Masih sibuk dengan beberapa tugas. Ada apa? Aku merindukanmu. Aku di apartemenmu di lantai bawah. Bisakah kamu segera kembali? Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Tidak ada, aku hanya merindukanmu. Bisakah kamu cepat kembali? Oke, tunggu aku. Aku pergi sekarang. Meng, bisa bantu bersihkan kamarku? Oke. Hei, kamu kerja sampai larut setiap hari. Dan kerja keras sekali. Sulit sekali menemukanmu juga. Kamu siapa? Aku siapa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tolong, ada orang di sini? Ayo naik! Lepaskan aku! Itu Lin Mei ya? Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kejar Van itu. Kamu siapa sih? Kenapa kamu menculikku? Tidak menculik. Kenapa aku ada di mobilmu? Kita mau kemana? Tidak bisa mengenali kami dalam waktu singkat? Bisa aku menelepon dengan ponselku? Kamu mau telepon polisi? Tidak, aku mau telepon ayahku. Tidak boleh menelepon. Diam saja. Aku benar-benar tidak tahu siapa kalian. Kalian pasti salah tangkap orang. Tidak, kalian salah tangkap orang. Aku benar-benar tidak tahu siapa kalian. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Kamu tetap orang yang sama meski berpakaian berbeda. Kamu pikir kami buta? Aku Lin Yamei. Kamu benar-benar mau menangkapku? Kalian pasti salah orang. Tolong lepaskan aku, Pak. Tolong. Oke? Diam saja. Aku lompat mobil, aku. Tangkap dia. Dan berat. Tangkap dia. Lepaskan aku. Apakah kita akan kalah jika terus menjaga jarak sejauh ini? Biasanya, ada dua situasi dalam pelacakan mobil. Pengintaian balik dan penguntitan balik. Jaraknya sudah cukup baik. Apakah kita akan memanggil polisi? Memanggil polisi? Secara umum, Lin Yamei tidak bisa membuat masalah besar. Karena dia bukan siapa-siapa. Mari kita tunggu dan lihat. Ikuti dengan ketat. Lin Maya. Kamu sudah mengganti nama belakangmu.
Kami Songgeseltik, Jununo. Kamu sudah membuat identitas palsu. Sudah kubilang namaku Lin Meya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dan aku tidak tahu siapa yang kamu cari. Aku sangat yakin bahwa aku bukan orang yang kamu cari. Dunuonan, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tidak percaya aku bisa memukulmu? Berani-beraninya kamu bersembunyi dariku. Tentu saja aku akan bersembunyi darimu karena kamu akan memukulku. Pukul kamu. Bisakah kamu lawan? Bisakah kamu lawan? Hentikan, Tuan. Hentikan. Ada apa? Kita akan segera tiba. Kamu terlalu banyak bicara. Diam saja. Tunggu dan lihat bagaimana aku akan menghukummu saat kita sampai di sana. Apa yang kamu lihat? Aku tidak akan melihatmu lagi. Juruan. Bergerak lebih cepat. Tunggu, maaf. Tunggu. Aku ingin ke kamar mandi. Jangan main-main denganku. Masuk ke dalam. Jalan. Tunggu dan lihat. Bawa dia masuk. Bergerak. Lebih cepat. Lebih cepat. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Kembali. Jangan pergi. Bagaimana itu? Shirukan. Kamu salah menculik orang. Aku bukan orang yang kamu cari. Telepon ibumu. Sudah kubilang kamu salah orang. Aku tidak punya ibu sama sekali. Aku seorang yatim piatu dan aku besar di panti asuhan. Kamu bisa mengeceknya jika tidak percaya. Berani-beraninya kamu berbohong padaku. Kamu sudah tamat. Tidak, aku tidak berbohong padamu. Sungguh, aku bukan buronan. Namaku Lin Meya. Aku baru saja kembali dari Prancis. Ayahku punya lapak jajanan pinggir jalan. Kamu bisa mengeceknya sendiri. Lin Maya. Yatim piatu. Lalu, bagaimana dengan ayahmu? Kuberitahu kamu. Mimpi saja, tidak perlu membayar utang 1 juta denganku. Dengan trik-trik seperti ini, Tenang. Aku tidak berbohong padamu. Ayah angkatku mengangkatku dari panti asuhan dan membesarkanku. Namaku bukan Dumonan. Aku. masih bermain-main denganku. Lihat dirimu. Kamu terlihat baik, tapi penuh kebohongan. Aku akan memberitahumu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah belajar. Lepaskan bajunya. Jangan sentuh aku. Tinggalkan aku sendiri. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu sudah tamat. Tamat. Berapa banyak yang akan kamu tangani? Bukan urusanku menyelamatkan gadis cantik. Tangani sendiri. Oke, bagaimana kalau aku tangani 3 dan kamu 4? Terserah kamu. Apa yang kamu inginkan? Ini ilegal, kamu tidak sadar? Lalu apa? Aku kasih tahu. Aku yang berkuasa. Di sini.
penculikan, gangster. Aku selesai. Lain kali bisa lebih cepat. Aduh. Ini salahku. Kamu tidak akan sakit kalau diam saja. Bak. Panggil semua temanmu ke sini. Datang ke sini, kalian semua. Ya Tuhan, kamu dari mana? Aku tidak tahu kamu jago bertarung. Ini kalinya aku lihat langsung seumur hidupku. Sungguh luar biasa. Jungkook. Aku tahu, pria itu memberiku kartu nama di bandara. Apakah dia Jiang Yilong? Apakah dia pelatihmu? Bisakah dia mengajarkanku bertarung? Maukah dia? Kuasa kamu sangat bodoh. Kamu selalu mencari pelatih dalam keadaan apapun. Nah, kamu baik-baik saja? Sakit? Sedikit. Besok akan lebih parah. Jangan bergerak. Kukira kamu pemula dalam bertarung. Tak kusangka kamu bisa sehebat itu. Gampang banget. Bahkan 10 orang lagi bukan masalah bagiku. Terima kasih. Kamu mau kemana? Di mana tongkatnya? Siapa yang menakutiku tadi? Siapa yang melepas bajuku tadi? Aku akan memukulmu. Sekarang kamu tahu salahmu. Sudahkah aku bilang? Kamu menangkap orang yang salah. Aku akan memukulmu. Kamu tidak percaya padaku?